warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya Jayadi, CGP Angkatan 7 CGP dari Gunung Kidul akan menyelesaikan tugas 2.3, yaitu supervisi akademik. Yang saya lakukan adalah saya akan mengobservasi teman sejawat saya, yaitu Ibu Laili, guru di sekolah kami SMP Negeri 2 Semanu. Saya sebagai supervisor dan Ibu Laili yang akan saya observasi. Nah, rangkaian supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing yang saya lakukan dengan teman sejawat saya, yaitu ada pra observasi sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan oleh Bu Laili, dan kegiatan observasi ketika Ibu Laili melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan refleksi yaitu pasca observasi yang dilakukan oleh Bu Laili setelah melaksanakan pembelajaran. Inilah kegiatan saya supervisi akademik 2.3. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Laili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jai. Sehat selalu Bu Laili. Alhamdulillah. Pak Jai gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nih, maaf mengganggu Bu Laili untuk waktu 5 menit kurang lebih. Berkaitan dengan bincang-bincang kita di waktu yang lalu, Bu Laili, bahwa Bu Laili saya mohon untuk saya observasi kaitannya dengan pembelajaran Bu Laili di waktu yang akan datang hari Rabu ya. Berkaitan dengan kesiapan Bu Laili untuk pembelajaran di hari Rabu, bagaimana persiapan Bu Laili untuk materi hari Rabu? Untuk materinya judulnya apa Bu? Materinya kalor, Pak. Nanti kita di kelas 7 pakai kurikulum merdeka. RPP sudah saya buat beserta lembar kerja siswanya. Iya Pak, kemarin itu mau mengadakan praktikum tentang kalor. Seperti itu Pak. Ya, di RPP Ibu ini kan materinya kalor. Itu memuat diferensiasi pembelajaran atau hanya satu pembelajaran model atau pendekatan pembelajaran? Ada pembelajaran berdiferensiasi Pak. Di situ ada perlakuan untuk anak-anak yang audio itu dengan menggunakan video, audio visual, kemudian untuk anak-anak yang kinestetik dengan menggunakan metode praktikum seperti itu Pak. Untuk memilah-milah ini yang audio video ini, Ibu berarti melakukan semacam asesmen? Iya, asesmen awal di awal pembelajaran. Siap. Selain itu bermuatan KS-nya betul? Iya Pak, ada kesadaran sosial emosi gitu. Iya, ada doa bersama di awal pembelajaran. Kemudian ketika melaksanakan kegiatan praktikum juga ada kerja kelompok. Di sana anak-anak dituntut untuk bekerja sama, saling menghormati pendapat satu sama lain. Kemudian ada refleksi juga di akhir pembelajaran. Baik Ibu, untuk perlengkapan peralatan untuk kegiatan pembelajaran yang kadang sudah semuanya siap Ibu, dengan menggunakan aset yang dimiliki sekolah maupun aset yang dengan miliki. Alhamdulillah. Baik Ibu, perasaan Ibu untuk praktek kalor di hari Rabu yang datang bagaimana? Rasanya apa ya, deg-degan ya Pak ya. Karena masih awam gitu, praktek pembelajaran berdiferensiasi ya. Nanti mohon bimbingannya juga ya untuk Pak Jayadi, nanti masukan-masukan untuk saya digunakan. Saya yakin Ibu sudah mempelajari dan insya Allah akan bisa mempraktekkan dengan baik
Selamat Bu Leli untuk mempersiapkan praktek pembelajaran berdiferensiasi dan bermuatan KSE di hari Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, sesuai dengan persiapan Bu Leli yang sudah luar biasa. Terima kasih Bu Leli sudah menyempatkan waktu. Ini kegiatan pra observasi nanti dan mohon untuk berkenan saya observasi Ibu saat pembelajaran dan setelah pembelajaran ada refleksi pasca observasi. Oh iya Pak, siap. Ya. Terima kasih Bu Leli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Bisa ya. Saya absen dulu ya. Aisyah, Alim, Pratama Ilham. Kenapa? Kenapa Mas Ilham? Ya, semoga cepat sembuh ya Mas Ilham ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini ya, marilah kita berdoa dulu ya. Coba Mas Levi, yuk dipimpin doa Mas Levi. Berdoa, siap, berdoa, mulai. Berdoa dulu. Nah, apa yang kamu rasakan saat melihat gambar di samping ini? Apa? Ngiler. Ngiler apa? Ngecas. Ya, pastinya haus enggak? Ya. Coba kamu perhatikan es yang ada di dalamnya. Kira-kira peristiwa apa yang akan terjadi? Kemudian apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi? Tujuan pembelajaran kita apa pada materi ini ya? Nanti kalian diharapkan dapat mendeskripsikan perbedaan suhu dan kalor. Kemudian yang kedua, mengurutkan benda-benda yang memiliki kalor jenis yang tinggi. Kemudian yang ketiga, menganalisis perumusan untuk menghitung besar kalor yang dibutuhkan suatu benda untuk menaikkan suhu dan merubah bentuknya dengan cepat. Kemudian kegiatan kita hari ini itu meliputi 3 kegiatan sebenarnya. Yang pertama itu kita ada pretest, kita pakai puisi seperti biasa ya. Itu kemudian yang kedua kita akan percobaan. Di sana kamu sudah lihat ya, ada timbangan, ada apa lagi itu, ada gelas kimia, ada. Kemudian nanti di akhir kita ada presentasi ya. Nanti maju satu kelompok apa dua kelompok maju untuk melakukan presentasi. Kemudian yang ketiga nanti ada post test. Nanti kamu menjawab soal lagi. Kemudian manfaatnya sekarang. Yang pertama membedakan suhu dan kalor. Yang kedua menghitung besar kalor yang dibutuhkan benda untuk menaikkan suhu. Yang ketiga nanti kamu juga dapat mengetahui besar kalor yang dibutuhkan benda untuk merubah wujud. Kemudian apa saja yang saya nilai? 1. Pretest ya. Kemudian ada penilaian sikap. Dan yang terakhir itu ada nilai post. Saatnya untuk pretest.
video ya. Jelas? Ya, silakan didiskusikan, saya beri waktu 3 menit ya. Oke, sip. Ya, tepuk tangan buat 5 kelompok. Sudah ada masalah-masalahnya ya. Kita pilih masalah-masalah yang sesuai yang bisa kita pecahkan dalam percobaan kali ini ya. Kelompok 1 mengapa es batu atau es krim bisa cair bisa ya. Kelompok 2 berapakah kalor ya bisa. Kemudian mengapa es krim bisa meleleh, ini hampir sama kayak kelompok 1 ya. Ini juga bisa. Apakah es yang sudah meleleh bisa membeku kembali? Ini juga bisa, ada kaitannya dengan apa namanya materi kita. Rumusan masalah yang akan kita selesaikan itu ada 2 ya. Seperti identifikasi masalah yang telah kalian buat ya. Nanti kita akan menyelesaikan yang pertama, mengapa es batu atau es krim mencair. Yang kedua, berapakah kalor yang diperlukan untuk mencairkan es batu sampai suhunya berubah. Ini buku paketnya bisa di bahan ajar yang tadi saya berikan, atau bisa kamu buka YouTube ini ya untuk melakukan apa namanya pengumpulan data. Yang buka LKS-nya itu ya ada ayo lakukan. Yang pertama langkahnya apa? Ya, yang pertama nanti kamu mengukur suhu es. Ukur suhu es pakai apa ya? Termometer. Yang kedua, timbang es batunya ya. Timbang pakai apa timbang? Timbangan. Oke, yang ketiga itu ya mendiamkan es batu selama 3 menit. Nanti kamu akan pakai stopwatch. Stopwatchnya pakai HP masing-masing aja ya, masing-masing kelompok. Kemudian amati dan dalam hasil pengamatanmu apa yang terbukti dan dicatat. Kemudian yang keempat, dinyalakan bunsennya. Nanti yang dinyalakan saya ya, kalau sudah selesai siap semua nanti dinyalakan. Kemudian es batunya di dalam gelas kimia dipanaskan di atas bunsen, nanti dipanaskan. Kemudian sambil dipanaskan diukur suhunya. Pakai apa tadi ukur suhu? Iya benar, pakai termometer. Dicatat suhunya di sini ada data percobaan ya. Nanti kamu nyatet masanya, nyatet suhunya itu ada di data sini. Ya, jelas? Jelas tidak? Jelas. Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Tidak? Oke, berarti sekarang silakan mengambil alatnya tiap-tiap kelompok ya.
Gimana Mbak Arinda Sekar? Berbeda juga tidak? Ya, berbeda. Masa awalnya berapa? 174. Masa yang terakhir? 169. Berarti kayak Mbak Ais ya, ada penurunan. Kira-kira penurunannya itu disebabkan karena apa? Perubahan suhu. Jadi ketika aku memanaskan air, itu sudah ada yang menjadi uap air. Jadinya menyebabkan masa air setelah kamu panaskan menjadi berubah. Gitu ya. Jelas? Ada yang mau menanggapi lagi? Kelompoknya Mbak Ais? Tidak? Cukup? Oke Mbak. Ya, tepuk tangan buat kelompok Mbak Ais. Jadi kesimpulan dari tadi ini, dari percobaan ini apa? Ya, kelompoknya Mbak Ais tadi kesimpulannya apa Mbak Ais? Dari kegiatan ini kami bisa menghitung alam dan menggunakan termometer dan timbangan. Ya, dari percobaan ini kalian bisa menggunakan dapat mengetahui kalor ya. Ya, oke. Oke, saya akan memberikan apresiasi untuk kelompok yang paling aktif ya. Kelompok yang paling aktif saya berikan kepada kelompok berapa kira-kira? Berapa kira-kira? Ya, kelompok 1 tepuk tangan. Jadi kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini ya, tadi di depan kan ada tujuan percobaannya ya. Perbedaan suhu dan kalor ternyata beda apa sama? Beda ya. Jadi bedanya di mana? Kalau suhu itu adalah sifat benda setelah diberi kalor, sedangkan kalor itu adalah energi yang menyebabkan perubahan suhu. Kemudian yang kedua, benda yang mempunyai kalor jenis yang tinggi adalah tadi kamu lihat di tabel ya di bahan ajar. Ternyata yang mempunyai kalor jenis paling tinggi adalah si air. Berapa itu? 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk rumus kalor, kalor yang menyebabkan perubahan suhu itu rumusnya Q sama dengan MC delta T, atau biar gampang mengingat-ingat pakainya I macet ya. I macet. Kemudian untuk kalor yang menyebabkan perubahan suhu itu dapat dirumuskan I sama dengan M kali L. L-nya adalah kalor lebur. Tadi kayaknya kita ke pos tes ya. Pos tesnya link saya berikan di grup ya. Ya, setelah pos tes selesai, sekarang kalian lihat ke papan. Bagaimana perasaanmu setelah belajar materi ini? Ya, oke, pada senang ya? Oke, untuk untuk melanjutkan materi yang akan datang itu ada kita akan belajar tentang asas lab. Mau percobaan lagi apa tidak? Oke, kita lihat ada minggu depan ya kalau percobaan apa tidak. Oke, kemudian sudah selesai untuk pelajaran kita dari sini ya. Kita tutup dulu, nanti setelah menutup pelajaran tolong ini dikembalikan lagi ke tempatnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak sekalian. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah. Oh, berdoa dulu aja ya. Mas Levi, ya dipimpin berdoa Mas Levi. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Laili. Sehat Mbak Nadia hari ini. Gimana perasaan Ibu hari ini? Ya, alhamdulillah cukup Pak. Apa? Cukup apa ya? Cukup bahagia. Alhamdulillah. Baik Bu Laili, saya mengganggu panjenengan berkaitan dengan kegiatan menindaklanjuti kegiatan
pra observasi dan kegiatan observasi kegiatan panjenengan di saat menyampaikan pembelajaran KBM di waktu yang lalu hari Rabu ya Bu ya. Berkaitan dengan materi apa Bu? Kalau ya. Iya. Ya, bagaimana Bu kesan umum Ibu dalam pembelajaran materi kalor dengan RPP yang berdiferensiasi, ada muatan KSE, juga ada budaya positif bagi anak? Iya, alhamdulillah kemarin pembelajarannya berjalan lancar ya Pak ya. Hanya saja karena belum terbiasa dengan RPP yang saya buat itu jadi merasa kaku gitu Pak, mau melakukan pembelajaran itu. Ya, sesuatu yang baru memang kadang seperti itu, tapi nanti insya Allah ketika hal itu dijadikan satu iklim kebiasaan di sekolah, tidak hanya jenengan tapi semua pendidik, teman sejawat kita itu sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, terus bermuatan KSE maupun budaya positif, insya Allah lama-kelamaan akan enjoy. Menurut Ibu gimana? Ya, kemarin saya lihat anak-anak pun ya merasa senang, merasa lebih pembelajaran itu serasa hidup gitu ya Pak. Karena ya memang saya menggunakan ada video, ada praktikum, ada kemarin juga menggunakan kuisis juga. Itu mungkin memotivasi mereka untuk belajarnya lebih semarak gitu. Berarti muatan berdiferensiasi di perencanaan maupun saat pelaksanaan itu sesuai dengan rencana itu ya? Di saat pembelajaran memberikan pelayanan kepada anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada gaya belajar apa saja mungkin yang bisa panjenengan layani? Ada audio visual, ada kinestetik juga. Mantap. Berkaitan dengan diferensiasi sudah Ibu laksanakan dengan baik, alhamdulillah. Kemarin juga lihatnya juga luar biasa. Berkaitan dengan muatan KSE, ada kesadaran sosial, emosional, itu menurut Ibu bagaimana? Ada kerja kelompok, ada di situ ada diskusi dan sebagainya. Iya, kemarin yang saya lihat itu kerja kelompoknya juga berjalan dengan lancar, dengan maksimal. Anak-anak juga semuanya berpartisipasi aktif. Hanya saja memang kemarin ada kekurangan untuk bahannya, alatnya. Kemarin timbangan yang dipakai itu kurang sehingga antrian untuk menimbang itu ya menumpuk seperti itu Pak. Yang penting kan kita menggunakan aset yang ada dan mengoptimalkan, memaksimalkan aset yang ada untuk sebesarnya untuk untuk mengoptimalkan belajar anak gitu. Ini sudah ada proses kerja kelompoknya, itu ada saling menghargai, saling membantu, itu kan sudah luar biasa. Selain KSE juga ada budaya positif yang ada dalam RPP itu ada berdoa, membiasakan doa, ada refleksi. Itu gimana di saat pelaksanaan pembelajaran menurut Ibu bagaimana? Iya, untuk kegiatan budaya positif kemarin berdoa juga kami laksanakan di awal dan di akhir pembelajaran. Kemudian untuk apa lagi tadi Pak? Untuk kaitannya dengan refleksi. Refleksi juga kami lakukan di akhir pembelajaran. Kemarin saya di PowerPoint itu ada gambar orang senyum, pakai emoticon itu, banyak emoticon. Kemudian anak-anak suruh milih mana emoticon yang menggambarkan perasaan
mempersilahkan semuanya atau sebagian besar sebagian besar memilih emoticon itu. Berarti mungkin ada sedikit yang tidak memilih itu. Kira-kira apa sebabnya? Apa ya, mungkin belum merasa terbiasa itu mungkin Pak. Karena ada suasana baru, sehingga mungkin seperti ini ya, berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Iya gitu. Kaitannya dengan doa tadi Bu, setiap pembelajaran yang Ibu lakukan itu, kalau kemarin kan ke anak untuk pembukaan untuk anak yang berbeda saat doa di akhir itu juga menjadi apakah hanya dua anak itu saja yang memimpin doa atau itu mempersilahkan kepada siswa atau murid yang lain untuk juga memimpin doa di saat awal maupun saat akhir? Ya, bergantian Pak. Jadi tidak melulu ketua kelas saja yang memimpin doa, tapi coba Mas misalkan memimpin doa. Atau mungkin ibu tidak menuntut tapi anak sendiri yang siapa yang mau memimpin doa seperti itu. Baik Bu Laini, dari pembelajaran berdiferensiasi, ada muatan KSE maupun budaya positif, menurut Ibu tantangan yang dihadapi dengan RPP yang bermuatan 3 hal itu apa untuk ke depan? Untuk materi juga yang tidak hanya materi kalor, mungkin materi-materi yang lain. Ya, tantangannya itu ya kayaknya terasa berat ya membuat rancangan RPP dengan muatan sebanyak itu nih Pak. Ya. Jadinya untuk kedepannya mungkin saya itu mau mungkin belajar ke teman yang satu jurusan IPA ikut praktisi komunitas praktisi itu ya. Untuk sharing lah gitu. Ada sharing sama guru mapel MGMP itu ya. Ada MGMP, ada komunitas berbagi itu juga. Terus harapan Ibu berkaitan dengan pembelajaran seperti ini kan tentunya tidak hanya Ibu saja, nanti bisa diterapkan oleh teman-teman sejawat. Itu bagaimana bentuk sinergi yang bisa dilakukan? Harapannya ya semoga nanti guru-guru yang lain juga ikut menerapkan pembelajaran yang seperti ini, berdiferensiasi agar anak-anak juga terlayani dengan baik dan maksimal seperti itu Pak. Ya, saya kira demikian Bu Laini, wawancara pasca observasi berkaitan dengan menindaklanjuti dari pembelajaran yang telah Ibu laksanakan dan juga pra observasi berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Alhamdulillah saya melihatnya juga sudah selaras begitu, dan mudah-mudahan ke depan di materi yang lain juga bisa luar biasa. Dan juga teman-teman kita yang lain juga terinspirasi dengan apa yang Bu Laini lakukan gitu. Dan amin, mudah-mudahan demikian. Harapan-harapan mungkin dengan sekolah atau yang lainnya apa? Harapan untuk sekolah mungkin sekolah bisa memfasilitasi nih Pak, karena kebanyakan guru kan belum belajar secara mandiri seperti membuka PMM juga saya kira belum semuanya. Jadi saya harap sekolah itu bisa mendatangkan misalkan sumber atau mungkin Pak Jayadi bisa jadi narasumber seperti itu. Ya, insya Allah ketika setelah diklat kan ya walaupun secara tidak formal itu kita saling sharing di ruang guru ataupun di mana kita berada, Bunda. Insya Allah nanti terus kita intensifkan untuk saling berbagi kebaikan. Ya, terima kasih Bu Laini telah membersamai saya untuk kebaikan anak-anak kita semuanya. Terima kasih.
sukses untuk sekolah kita SMP Negeri 2 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.